Selamat pagi anak-anak. Apa kabar pagi hari ini? Semoga kalian baik-baik saja ya. Sebelum kami masuk pembelajaran pagi hari ini, kami akan awali dengan doa. Doa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, pembelajaran pada pagi hari ini mengenai kebutuhan makhluk hidup. Nah, sebelum kami masuk dalam pembelajaran kita, Pak Guru akan tanyakan makhluk hidup itu seperti apa saja. Ya, makhluk hidup adalah seperti manusia, tumbuhan, dan hewan. Nah, di sini ada 5 unsur yang sebagai kebutuhan manusia. Yang pertama, kebutuhan manusia adalah makanan. Yang kedua, air. Yang ketiga, udara. Yang keempat, sinar matahari. Yang kelima, tempat tinggal. Yang pertama adalah makanan. Makhluk hidup membutuhkan makanan. Nah, kalau makhluk hidup tidak membutuhkan makanan berarti mati. Nah, seperti kita manusia. Kalau manusia tidak makan, dia bisa hidup atau tidak? Ya, dia akan, kalau tidak makan berarti kita menjadi lapar. Lama kelamaan badan kita semakin menurun dan akhirnya jadi mati atau meninggal. Begitupun hewan dengan tumbuhan. Yang kedua, air. Ya, kalau manusia membutuhkan air karena kalau kita tidak dapat minum air, kita akan mengalami kehausan. Jadi kita juga perlu air. Bukan hanya minum saja, tapi untuk mandi, mencuci, dan lain-lain. Yang ketiga, udara. Tanpa udara, manusia bisa hidup atau tidak? Ya, kalau tanpa udara, manusia tidak bisa hidup. Karena kita hidup karena ada oksigen. Kalau tidak ada oksigen, kita tidak mungkin hidup. Kalau bagi tumbuhan, nitrogen. Tumbuhan juga kalau tidak ada nitrogen, tidak mungkin hidup. Yang keempat, sinar matahari. Nah, jadi kami manusia membutuhkan matahari. Begitupun hewan. Kalau kita manusia dengan hewan, kita membutuhkan matahari karena untuk menghangatkan tubuh. Kalau tumbuhan, dia memerlukan sinar matahari karena untuk fotosintesis. Kalau tidak ada matahari, tidak mungkin menghasilkan proses fotosintesis atau makanan bagi tumbuhan. Hanya karena adanya sinar matahari, tumbuhan dia bisa proses fotosintesis atau menghasilkan makanan. Yang kelima adalah tempat tinggal. Nah, kami manusia juga memerlukan tempat tinggal karena untuk melindungi kita punya diri. Begitupun hewan dengan tumbuhan.
Apakah anak-anak sudah mengerti mengenai pembelajaran kita pada pagi hari ini? Ya, kalau sudah mengerti, bikin kelompok. Jadi setiap kelompok ada 4 siswa. Nah, jadi untuk lembar kerjanya Pak Guru akan bagi dan lihat dalam kolom. Jadi yang dalam kolom untuk mengisi bahan makanan, terus sumber bahan makanan. Nah, jadi nomor satunya itu nama bahan makanan adalah lombok. Yang kedua kangkung. Yang ketiga bunga kol. Yang keempat buncis. Yang kelima ikan bandeng. Nah, jadi kelima soal ini setiap kelompok dikerjakan masing-masing. Sebentar kami akan jawab bersama-sama. Nah, jadi waktunya selesai. Kami akan mengerjakan sama-sama. Yang pertama, nama bahan makanannya adalah lombok. Jadi bahan makanannya apa? Ya, bumbu. Jadi sumber bahan makanannya adalah dari tanaman. Ya, sumber makanan dari tanaman karena lombok ini ditanam di tanaman. Nomor yang kedua kangkung. Kangkung ini bahan makanannya dari sayur. Kalau sumber bahan makanannya itu tanaman. Yang ketiga bunga kol. Ya, bahan makanannya itu sayur. Kalau sumber bahan makanan itu dari tanaman. Yang keempat buncis. Buncis ini bahan makanannya adalah kacang-kacangan. Dari sumber bahan makanan itu dari tanaman. Yang kelima ikan bandeng. Ya, bahan makanan itu dari lauk atau daging. Sumber bahan makanannya itu dari laut dan sungai, karena ikan bandeng ini tinggal di bagian muara sungai. Jadi dia bisa tinggal di 2 tempat, di laut juga bisa, terus di sungai juga bisa. Ya, untuk tugas kelompoknya sudah. Jadi di sini kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan. Kalau tidak ada, Pak Guru akan tanya. Jadi tadi untuk kebutuhan makhluk hidup itu apa saja dan ada berapa? Ya, jadi ada 5, yaitu yang pertama makanan, yang kedua air, yang ketiga udara, yang keempat sinar matahari, yang kelima tempat tinggal. Ini sebagai pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sebelum kami pulang, Pak Guru akan memberikan tugas yaitu tulis soalnya yang di bagian C, evaluasi. Jadi di situ ada 5 nomor.
Yang pertama, sebutkan manfaat air bagi tubuh manusia. Itu tadi kita sudah belajar. Jadi itu nanti kerjakan dari rumah. Terus nomor yang kedua, sebutkan kebutuhan hewan. Jadi kebutuhan hewan. Yang ketiga, sebutkan 5 sumber makanan yang berasal dari umbi-umbian. Yang keempat, apakah manfaat makanan bagi tubuh. Yang kelima, sebutkan 4 kebutuhan tanaman. Nah, jadi sebagai tugas atau pekerjaan rumah atau PR, itu ada 5 soal. Jadi itu jangan lupa dikerjakan dari rumah. Apabila kurang mengerti dalam soal, itu boleh tanyakan langsung ke orang tua. Nah, sebelum kami pulang, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, di sini sebelum pulang, yang piket jangan lupa bersihkan kelas, dan teman-teman lain sebelum keluar dari kelas lihat di laci, apabila ada kotoran boleh langsung buang di tempat sampah. Dan untuk tugasnya nanti Pak Guru akan periksa di pertemuan berikut.